Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Trisno, pengajar Technopreneurship yang disampaikan dalam SKS itu 2 SKS. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang analisa break-even point. Sebagai awal akan Bapak jelaskan apa makna dari dan tujuan dari mata kuliah Technopreneurship itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan analisis break-even point. Pada dasarnya, Technopreneurship itu merupakan bagian dari wirausaha, karena Technopreneurship sudah merupakan bidang yang berfokus pada bidang teknologi. Teknologi itu sendiri kita harus melihat dari beberapa sisi, bisa melalui software, bisa melalui hardware, dari aspek fisik maupun non fisik. Yang disebut software itu kita perlu memperhatikan jenis produk yang akan kita hasilkan. Kalau dilihat dari segi aspek ekonomi, terutama berkaitan dengan cost atau investasi, tentu kita akan menghitung seberapa besar nanti kita manfaat dari investasi tersebut. Tentu kita akan melihat kapan sih modal kita akan kembali, kapankah biaya produksi sama dengan biaya pengembalian. Ini yang disebut analisis break-even point. Mengapa penting kita membahas analisis break-even point? Karena kalau kita lihat investasi dengan jumlah yang besar, tentu kita setiap investasi akan berkaitan dengan biaya yang kita tanamkan, berkaitan dengan resiko yang akan kita peroleh. Tentu kita akan melihat dari beberapa aspek. Apakah dilihat dari segi perputaran uang menurut waktu, atau dilihat dari segi berapa cepat pengembalian uang itu kembali, atau kita lihat berdasarkan beberapa aspek lain, misalnya benefit. Benefit tidak bisa diukur dengan uang, tapi seberapa besar manfaatnya, dampaknya terhadap pengusaha itu sendiri kepada masyarakat. Pada saat ini saya ingin menjelaskan kenapa break-even point penting, terutama bagi pemula, bagi mahasiswa yang sedang mempelajari wirausaha yang berkaitan dengan teknologi. Tentunya pada saat kita mempelajari jenis produk yang akan kita hasilkan, tentu kita akan menghitung kapan sih kita untung, kapan sih kita modalnya kembali atau investasinya kembali. Nah, ini yang seringkali dikaitkan dengan break-even point. Kita mengetahui bahwa setiap kegiatan tentu mengeluarkan biaya. Setiap biaya kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, biaya tetap atau kita sebut fixed cost. Kedua, biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk yang kita hasilkan, yang disebut biaya variabel. Atau yang ketiga, kombinasi atau gabungan dari kedua biaya tersebut. Tentunya kita harus mengetahui mana yang termasuk kelompok biaya tetap, mana yang termasuk biaya variabel, dan mana yang termasuk biaya kombinasi. Kita perhatikan, tentu kita mengapa harus tahu pengelompokan biaya tersebut. Tentunya akan berkaitan dengan biaya atau harga jual yang akan kita lakukan terhadap pasar yang menjadi tujuan kita. Apalagi kalau kita bicara teknologi. Teknologi pasti kita berbicaranya dengan kehidupan sehari-hari yang dipakai untuk sehari-hari pula dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
mensejahterakan atau memudahkan pekerjaan dalam sehari-hari. Dengan demikian, tentu kita harus tahu apa sih fixed cost. Tentu kalau kita bicara fixed cost, yaitu bicara dengan biaya tetap yang kita keluarkan. Tentu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Sebagai contoh, gaji dari karyawan yang kita lakukan dalam proyek tersebut atau produksi tersebut itu ada hubungannya dengan biaya tetap. Namun dalam pekerjaannya kita akan lihat apakah dia sebagai pekerja tetap atau pekerja yang sifatnya temporer atau kita sewa hanya berdasarkan proyek yang kita lakukan. Kalau kita ingin memiliki suatu produk yang tetap dan konsisten fokus dengan produk yang kita miliki, tentu kita akan bicara dengan tenaga tetap. Tapi kalau yang sifatnya produk itu kita bisa berubah-ubah mengikuti peluang, tentu akan berbicara dengan tenaga sewa. Oleh karena itu tentu ini juga berbicara dengan biaya variabel. Kalau kita bicara tenaga tetap, tentu kita punya produk yang tetap dan akan berkembang. Contoh lain selain biaya tetap, biaya pegawai adalah pajak. Selain itu juga asuransi. Selain itu juga biaya pemasaran. Nah, ini juga merupakan biaya tetap. Kalau biaya variabel biasanya didefinisikan biaya yang dikeluarkan yang ada hubungannya dengan jumlah produk yang kita hasilkan. Kalau kita berproduksi satu produk Rp1, dua produk Rp3, tiga produk Rp4, 4 produk Rp5 dan seterusnya, itu linear. Jadi sejumlah produk yang kita hasilkan akan berubah nilainya. Itu disebut biaya variabel. Tapi di satu sisi kita juga bisa menggabungkan, karena biaya kadang-kadang kita tidak bisa memastikan apakah ini biaya variabel, apakah biaya tetap, sehingga kita harus memastikan bahwa ini adalah biaya gabungan dari keduanya. Karena seringkali contohnya biaya pemasaran. Biaya pemasaran sudah ditentukan, tapi melihat ada event yang kita tidak bisa prediksi atau kita ketahui informasinya, sehingga seringkali kita harus mengeluarkan lagi biaya tambahan. Nah, ini seringkali biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Contohnya kita akan memasang iklan atau semacam poster-poster atau bendera-bendera yang biasanya banyak dilakukan di sejumlah daerah untuk mengenalkan produk kita lebih jauh, sehingga kita seringkali mengeluarkan biaya kombinasi. Kita lihat berdasarkan kurva break-even point yang bisa kita lihat dari gambar berikut. Ini menggambarkan jumlah biaya yang sifatnya tetap. Jadi di sini kita tahu biaya selama kita produksi dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah tertentu, itu bukan jangka waktu tertentu, Pak. Di sini kita lihat dari jumlah kuantitas. Di sini ada jumlahnya N1, ada jumlah N2. Ini harga yang atau biaya yang kita keluarkan tetap. Selanjutnya kalau kita perhatikan, kalau kita akan berproduksi, bahwa setiap biaya akan ada kaitannya dengan jumlah produk yang kita hasilkan. Ini disebut biaya variabel. Kita mulai dari titik fixed cost. Karena kita belum produksi sudah mengeluarkan biaya yang disebut variable cost. Variable cost ini berkaitan dengan jumlah produk, sehingga berbentuknya linear. Garis atau gambar dari grafiknya linear, garisnya, sehingga kalau kita sambungkan dengan biaya ataupun dengan pendapatan yang kita peroleh atau total penjualan, ini kita tarik garis dari 0 produk, jumlah 0 produk sampai jumlah tertentu. Ini disebut total pendapatan atau total revenue. Nah, dengan adanya titik garis yang ada pada total revenue ini akan bersinggungan atau berpotongan dengan biaya variable cost.
Nah, titik temu antara total revenue dan variable cost ini kita sebut profit. Tapi setelah kita lihat berapa total costnya antara fixed cost dan variable cost. Nah, dengan demikian kalau ini ditarik sampai ke sini, maka di sini adalah jumlah dari variable cost dan fixed cost karena dimulai dari sini. Nah, dengan demikian titik di atas garis ini merupakan garis profit. Kalau kita produksi jumlahnya di bawah N1, kita mendapatkan gambaran bahwa kita mengalami kerugian dengan produksi yang kita peroleh. Tapi seandainya kita ketahui titik temu antara biaya variabel dan total revenue atau pendapatan, ini kita tahu bahwa jumlah biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang kita peroleh. Dengan demikian, kita harapkan keuntungan diperoleh dari mulai break-even point. Karena sejalan dengan keuntungan ini, tentu makin banyak produksi yang kita peroleh, makin besar nilai keuntungan yang kita peroleh. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, kita harus tahu ini total cost berapa dari jumlah produksi yang kita peroleh. Karena kalau tadi kita gambarkan bahwa titik temu antara biaya variabel dan total income atau total revenue ini disebut, katakanlah jumlahnya N3. N3 ini menggambarkan bahwa jumlah produksi sama dengan jumlah pendapatan yang akan kita peroleh, atau biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang kita peroleh sama dengan jumlah produk yang akan atau yang harus kita produksi. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa variable cost itu bisa turun naik, sehingga ini juga akan berpengaruh dari besaran jumlah yang harus kita produksi, kapan harus kita lakukan. Karena kalau kita lihat, semakin besar variable cost, semakin besar juga jumlah produksi yang kita peroleh. Tapi di sini Anda akan lihat atau bandingkan dengan jumlah N3 dan N2. Semakin cepat, makin sedikit produk, semakin banyak produk, ini akan terjadi perbedaan nilai keuntungan dan kapan keuntungan itu diperoleh. Oleh karena itu, ini tentunya kita harus bisa memastikan berapa fixed cost, berapa variable cost, dan sehingga kita bisa mengetahui jumlah produksi, jumlah yang akan kita peroleh dengan atau sama dengan biaya produksi. Secara rumus kita akan lihat sebagai berikut. Ini adalah jumlah N atau jumlah produksi yang akan kita peroleh. Kita cukup dengan mengetahui berapa biaya tetap yang kita keluarkan, berapa harga jual yang kita pasarkan dikurangi variable cost. Nah, dengan demikian jumlah N yang mesti kita produksi ini sama dengan jumlah biaya break even point, atau bukan jumlah biaya break even point. Kita lihat bahwa di sini sama saja dengan jumlah produksi yang kita hasilkan sama dengan biaya produksi yang kita hasilkan sama dengan total pendapatan yang kita peroleh. Dengan demikian total cost bisa kita lihat seperti ini, fixed cost ditambah variable cost kali N, ini adalah total biaya produksi. Pendapatan kita harus lihat total income, harga jual dikalikan jumlah produk yang terjual, atau kita lihat ini N. Jadi harga total pendapatan sama dengan harga dikali fixed cost dibagi harga dikurangi variable cost. Jadi total cost bisa kita gambarkan demikian. Nah, ini harus kita tahu paling tidak sebagai pendekatan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan dalam setiap usaha, kita harus tahu persis. Kita harus bisa mengelompokkan mana biaya tetap, mana biaya variabel, mana biaya yang bisa digabungkan. Ini semata-mata sebagai pendekatan semata agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Atau paling tidak ini paling mudah
analisis yang paling mudah bagaimana supaya usaha kita tidak mengalami kerugian. Ini bisa dilakukan tidak hanya berdasarkan investasi yang memakan dana cukup besar. Dari yang paling rendah, meskipun kita hanya menjual bubur, tapi kita bisa tahu berapa total produksi dari produksi bubur itu. Tapi di satu sisi kita tahu bahan-bahan yang kita tergantung dari supplier, atau kita beli dari supplier, atau dari tempat di mana kita biasa menjadi langganan untuk bahan baku pembuatan bubur tersebut. Dengan demikian kita bisa memprediksi berapa biaya atau berapa mangkok yang harus kita jual. Sederhana sekali, karena selama ini seringkali kita akan usaha tidak memperhitungkan jenis-jenis biaya yang kita keluarkan, tapi spontanitas, sehingga bila bisa dikatakan usaha kita spekulasi. Tapi di satu sisi dengan perhitungan yang cermat melalui pendekatan break-even point, paling tidak memudahkan kita berapa mangkok yang mesti kita jual, berapa harga yang mesti kita jual. Nah ini mungkin bagi mahasiswa ini sangat penting, karena kalau nanti kita akan menghitung lebih jauh investasi yang lebih besar dari yang sederhana, kita lihat kan usaha ada beberapa jenis, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Nah di sini paling sederhana kita pakai untuk usaha kecil dan menengah. Usaha besar kita akan menggunakan analisis lebih luas lagi, dan diperlukan jumlah atau item-item dari kelompok biaya lebih detail lagi. Demikian mungkin sebagai contoh untuk pendekatan analisis break-even point. Dan lebih lanjut nanti kita akan perhatikan lagi, harusnya dikaitkan dengan nanti analisis kelayakan biaya untuk usaha, suatu usaha. Kita akan bisa lihat dari beberapa jenis selain break-even point. Dengan break-even point kita mudah mengambil keputusan bahwa usaha kita lanjut atau tidak, mampu atau tidak. Ini akan memudahkan kita untuk berwirausaha. Demikian sebagai pendekatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.